Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an, washki hayati Qur'an. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an, washki hayati Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jamaah, jamaah, saya punya pantun nih, mau dengar nggak? Mau ya? Pergi ke pasar di waktu malam, nyampe ke pasar membeli nanas. Siapa semangat menjawab salam, saya doakan hutangnya lunas. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jawab salam hukumnya wajib. Jawab salam hukumnya wajib. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, fala udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Satu, yang telah memberikan waktu kepada kita supaya menjadi generasi yang maju. Waktu yang sudah berlalu jangan difikirkan melulu, entar pikiran kita terpaku, mental menjadi kaku, dan diri pun menjadi malu. Yang lebih baik kita maju menuju kesuksesan di depan dengan kecepatan 1000. Mari kita lupakan masa lalu, dia mantan itu dan itu. Mari kita buka lembaran baru, buka dan bacalah buku. Jika sudah seperti itu, insya Allah hidup kita pun akan menjadi manis bagaikan madu. Amin Allahumma amin. Yang kedua, selawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita, pedoman kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat beliaulah kita dapat membedakan mana jalan yang lurus yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mana jalan yang sesat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, berdirinya saya di sini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Musyafa, yang insya Allah orangnya ramah, baik dan mudah akrab. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi, beberapa patah kata dengan tema 3 peran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin dan hadirat, pernah galau, pernah gelisah, pasti pernah. Tenang aja, karena di sini insya Allah segala masalah itu akan kita berantas sampai tuntas, mulai dari akar-akarnya sampai ke pojok-pojoknya. Biasanya anak zaman now, kalau misalnya punya masalah gelisah, galau, diputusin pacarnya atau apa sebagainya, langsung buka HP, update status. Betul apa betul? Betul. Padahal Allah telah menerangkannya dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidud dhalimina illa khasara. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, dan kami telah menurunkan Al-Quran untuk menjadikan penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sedangkan bagi orang-orang yang zalim, Al-Quran hanya akan menambah kerugian baginya. Quran surat Al-Isra ayat 87. Dari ayat tersebut dapat diketahui Al-Quran sebagai asyifa, yaitu obat. Asyifa yaitu obat. Ada yang tahu obat untuk apa? Ada yang tahu? Dalam surat Yunus ayat 57, 5 fis sudur, yaitu apa yang ada di dalam hati.
Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menerangkan bahwasanya obat bagi penyakit hati adalah Al-Quran. Namun perlu kita ketahui, ayat tersebut diturunkan untuk orang-orang yang beriman. Maka dari itu, kita harus menguatkan iman kita dan keyakinan kita kepada Allah, bahwasanya Allah lah yang memberikan kesembuhan kepada kita. Dan perlu kita ketahui juga, ada 3 daya penyembuhan Al-Quran. Satu adalah tahapan larangan. Allah melarang umat-umat muslim, melarang umat muslim, dan melarang orang-orang Islam untuk mengerjakan hal-hal yang dilarang, seperti sombong, syirik, kikir, dan sebagainya. Dan tahapan yang kedua adalah tahapan pemberian obat. Apabila kita hendak sembuh dari penyakit hati alias galau, gelisah, dan sebagainya, kita harus melakukan apa yang Allah perintahkan dalam Al-Quran. Salah satunya sholat, zakat, sedekah, dan sebagainya. Dan tahapan yang terakhir adalah tahapan penyembuhan. Itu tahapan penyembuhan. Ibaratkan, saya beri perumpamaan. Ibarat ada pasien, apabila dia menurut apa yang disuruh oleh dokter dan meminum obat-obat yang diberi resep oleh dokter, maka insya Allah dengan izin Allah dia pun akan sembuh dengan total, insya Allah. Dan peran Al-Quran yang kedua adalah sebagai sumber ilmu. Sudah kita ketahui bahwasanya Al-Quran itu adalah sumber dari segala sumber ilmu. Banyak ilmuwan dunia yang mengambil sumber dari Al-Quran, karena Al-Quran adalah segala sumber dari berbagai ilmu, mulai dari IPA, biologi, apalagi kimia, fisika, dan sebagainya. Terus ya, Al-Quran juga memuat pengetahuan dari masa zaman dulu sebelum kita lahir sampai zaman depan yang kita nggak tahu apa akan itunya, apa yang akan terjadi. Tetapi ya di Al-Quran sudah diterangkan bahwasanya zaman dahulu tuh ada kayak gini, terus zaman yang akan mendatang tuh akan kayak gini. Jadi ya Al-Quran itu ada kitab yang benar-benar dan sumber ilmu pengetahuan. Sebagai contoh lainnya, dalam penciptaan manusia, dalam Al-Quran dijelaskan bahwasanya penciptaan manusia berasal dari setetes sperma, kemudian menjadi segumpal darah, dari segumpal darah menjadi segumpal daging, menjadi dari segumpal daging maka Allah tiupkan ruh ke dalamnya, kemudian dia pun menjadi janin. Setelah menjadi janin, dia pun lahir ke dunia. Setelah ke dunia, dia diberi akal oleh Allah sehingga dia dapat berpikir dan dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Selanjutnya, peranan Al-Quran yang ketiga. Peranan Al-Quran yang ketiga adalah sahabat yang sesungguhnya. Coba hadirin dan hadirat yang ada di manapun antum berada, saya mau bertanya, apa perbedaan teman, pacar, sama sahabat? Coba ayo, mungkin udah ada yang tahu ya. Jadi perbedaan teman itu adalah 1000 orang yang datang ketika antum sekalian dalam keadaan bahagia. Sedangkan pacar adalah satu orang yang dapat membuat antum lupa akan 1000 orang tersebut. Sedangkan sahabat adalah satu orang yang hadir ketika 1001 orang melupakan antum sekalian. Mending kalau sahabatnya, coba kalau sahabatnya manusia, mungkin hidupnya ya nemenin kita waktu di dunia. Coba kalau misalnya kita udah mati, kita sudah masuk ke liang kubur, apakah akan tetap setia sampai ke liang lahat? Oh tidak, karena kita bukanlah segalanya baginya. Tapi beda sama Al-Quran. Al-Quran itu adalah sahabat yang sesungguhnya. Al-Quran akan menemani kita dari hidup sampai ke liang lahat. Bahkan dari liang lahat nyambung lagi ke padang mahsyar, padang hisab. Al-Quran insya Allah akan menolong kita pada keadaan-keadaan tersebut. Dan saya juga ya pernah mendengar salah satu hadis yang menyebutkan kayak gini, barang siapa yang dapat menghafal Al-Quran, maka dia dapat menolong 10 orang yang sudah dijamin masuk neraka. Coba bayangin, luar biasa kan Al-Quran kan? Sahabatnya setia banget loh. Bahkan bukan cuma nyelamatin kita ya, bahkan nyelamatin orang-orang yang udah dijamin masuk neraka. Maka dari itu,
marilah kita meningkatkan iman kita, dan marilah kita menjadikan Al-Quran sebagai sahabat setia kita yang sesungguh-sungguhnya, karena Al-Quran adalah sahabat yang sebenar-benarnya. Mungkin dari pertemuan kita kali ini ya, kesempatan kali ini, dari 3 tahapan tersebut, 3 peran penting Al-Quran, yang satunya adalah obat penyakit hati, yang kedua sumber ilmu, yang ketiga sahabat yang sesungguhnya. Maka dari itu, marilah kita berpedoman kepada Al-Quran, kita jaga Al-Quran, kita lindungi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Baca sering-sering Al-Quran, hafalin agar kita dapat menolong 10 orang yang sudah dijamin masuk neraka. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.